A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikal muhsinin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sayang sekali yang terakhir kemarin bagian keduanya tidak direkam ya, padahal kita bicarakan Ya, beberapa hal di situ. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita bisa bahas lagi ya. Oke. Oh, pakai link yang mana, Kak Eti? Tunggu sebentar. Oh, link yang kemarin ya Kak Hana. iya, link yang kemarin. Yang ini, Kak. Saya. Tuh. Oke. Nah, untuk Kak Eti, ya kita sama Kak Zulfi dulu. Kemarin kita sempat bahas, waktu itu kita sempat bahas kata apa bagian Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kita ulangi lagi. Bismi terdiri dari berapa kata ini, Kak? Bi dan Ismi. Iya, bi dan ismi. Bi apa? Harf jar. Huruf B, hajar. Bentar ya, dikasih tanda dulu. Hajar, kemudian ismi. Ismi, isim, fi'al atau harf? Ismi isem. Isem. Kalau isem kita harus temukan empat cirinya. Satu. Hmm. Status, Ismi jadi ini jar ya. iya. Ismi. Jar, jumlahnya. Satu. Hmm. Maskulin. Iya. Khusus. Kenapa khusus? Eh, Ini apa? Nggak bukan 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 tanwin, bukan apa ini tapi tipis ya. Iya, tidak ada tanwin, tidak ada al, tipis. Kemudian, Terus ada sukun ya. oh bukan, kan tipis tidak ada al, berarti dia calon. Mudah. Nah, kalau dia mau jadi mudhof, syarat selanjutnya apa? Harus jar ya. Harus diikuti jar. Nah, kata Ya. selanjutnya, lafzul jalalah, ini statusnya apa ini? Allah itu jadi jar. Nah, udah, jadi dia memenuhi syarat untuk jadi mudhof ya kan? Ya, Nah, mudah ismi, masuk. iya ismi mudhof, lafzul jalalah, Allah, kata Allah, mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof, tipenya harus mengikuti mudhof ilaihnya. Nah, sekarang kita temukan dulu empat ciri dari kata Allah. Statusnya apa di sini? Jar. Jumlahnya, Satu. gendernya, Ah, maskulin ya. iya. Bukan berarti Allah itu laki-laki ya, tapi ini secara Iya. tata bahasa saja. Nah, tipenya umum atau khusus? Ini ada al ya. Ada Allah jadi gimana ya? Khusus ya, Kak. Khusus, tapi kurang tepat kata Allah itu khusus karena ada al. Kemarin kan kita udah bahas. Sebenarnya al ini bagian dari katanya sendiri, bukan tambahan yang seperti ini kan?
Nah, Iya, hanya iya. saja kalau kita bilang Allah, udah tertentu Allahnya. Kita tak pikir Hmm. Allah yang mana lagi, udah Allah yang satu itu. Makanya memang dia udah khusus. Nah, karena mudhof ilaihnya di sini khusus, berarti kata ismi juga Juga khusus. juga Khusus. khusus. Iya, itu. Nah, ba huruf jar diikuti ismi. Nah, ini fragmen apa namanya? Eh, Jarwa majrur. Iya, jar wa majrur. Kemudian ismi sama Allahi apa? Ini eh, isminya jadi mudhof. Ya, Allahi mudhof ilai. ya kalau ada Jadi mudhof ini sama mudhof ilahi itu fragmennya namanya idofah. iya idhofah. Oke, jadi bisa kita lihat kata ismi eh, bagian dari jar wa majrur juga merupakan bagian dari idhofah. Jadi dia dua gitu ya, terhubung gitu. Nah, Ar-Rahmani ism fi'il atau harf? Ar-Rahmani. Isem. Ism. Kalau ism kita cari keempat cirinya. Isem Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini apa? Jar. Jar. Jumlahnya Satu. satu. Oke. Kemudian gendernya Judulnya maskulin. maskulin. Eh, tipenya Rahmani. Khusus ya, Kak. khusus. Oke, pintar. Nah, tunggu sebentar. Ini ada Kak Zulfi Nur. Tidak bisa link. Tidak bisa join. Kak Zulfi pakai link ini ya. Nah, Ini di depannya Kak mau tanya ini kan ada ar kan ada al tuh. ya, Jadi enggak ini jadi khusus memang khusus ya. gimana di Apa depannya? di depan ar kan ar-Rahman jadi Rohman itu kan ada al. Mm-mm. Heeh. Maksud saya apa itu memenuhi gitu ada karena ada al itu tadi kan Kakak bilang kalau tipis tidak ada al gitu ya. Oh, itu untuk jadi mudhof ya kan? Oh, iya. Iya. Nah, kalau al seperti ini, nah, dia menunjukkan bahwa ini adalah khusus, Oh, ya kan? Kalau ada al berarti iya. kata tersebut khusus dan tertentu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini jar satu maskulin khusus Ar-Rahman ini ya. Nah, kemudian kata Allah sebelumnya jar satu maskulin khusus. Kalau Iya. keempat Jadi cirinya sama berarti apa? bisa ini ya mau sifah. Iya, mausuf Iya. sifat. Nah, sedangkan kata ismi juga mau apa kan sama kan jar satu maskulin khusus juga ya kan sama juga keempat cirinya. Iya. Nah, tapi ini kita tidak bisa bilang dia uh, masuk sifat karena yang pertama udah memenuhi syarat idopah. Jadi meskipun kita tahu oh kayaknya nih empat cirinya sama, kita lihat dulu apakah yang pertamanya itu tipis tidak ada al, ya kan? Nah, itu kita harus Iya. perhatikan juga. Kenapa teman-teman pada belum bisa? Tunggu sebentar. Kak itu juga belum bisa. Bagaimana ini? Cara share linknya. Tunggu ya. Apa yang mau di-share ini? Hmm, more. Hmm, tunggu sebentar.
Notes berikut room caption. Hal itu nggak mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Coba partisipan. Oh, invite, invite. Copy invite link. Nah, kita coba lihat di sini. Pak, coba tapi ini nanti diarahkan kemana? Ya, coba dulu lagi. Uh, invite. Saya tak bingung. Copy invitation sama udah. Baik, Pak RT, Silvino. Nah, oke, siap. Ya, oke. Kemudian Ar-Rahim ya. Ar-Rahimi ism fi'il atau harf? Ar Harf? Ar Ar-Roh apa nih Ar-Rohmani Ar-Rohim. Iya, Rohim itu isem juga, Kak. ism. Sekarang udah enak ya menentukan ism, udah kelihatan Hmm. langsung. Oh, ini ism, udah bisa gitu ya. Lihat aja udah ism. Oke. Nah, kalau ism kan empat cirinya apa aja nih statusnya? Ya ini jar nih. Heeh, jar. Satu jar maskulin khusus karena ada al. Oh, pintar. Alhamdulillah. Nah, ini sama juga jar satu maskulin khusus. Di depannya sebelum Ar-Rahim kan ada Ar-Rahman. Nah, Iya. Ar-Rahmani dia kan ada al. Maka tidak mungkin jadi calon mudhof, ya kan? Iya. Nah, jadi tidak ada dia kemungkinan jadi idhofah. Sementara kita udah tahu keempat cirinya sama, jar satu maskulin khusus, jar satu maskulin khusus. Nah, seperti ini bisa kemungkinannya yaitu tadi mausuf sifah. Tapi Kak, ini udah ada mausuf sifah kata Allah sama Ar-Rahmani udah mausuf Oh, sifah. Nah, ingat kalau mausuf yang disifatin dia hanya boleh satu. Kalau sifatnya ya boleh lebih dari satu. Contohnya kita bisa bilang anak yang rajin dan baik, bangunan yang tua dan usang. Kan deskripsinya lebih dari satu. Nah, sama ini kan sedang mendeskripsikan kata Allah. Jadi Allah, kata Allah di sini adalah mausufnya yang dikasih sifat. Ar-Rahman itu sifat yang pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Jadi sebenarnya mausuf sifahnya itu sampai sini kan. Nah, Rohim. mm-mm. Nah, dan ini lihat garisnya nyambung terus. Iya. Iya, kata Allah terhubung dengan Ar-Rahmani, terhubung dengan Ar-Rahimi. Nah, kata ismi juga terhubung sama kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi satu kalimat ya, Kak. Nah, apakah ini kalimat? Kalau kalimat kita harus taruh apa? Ada ini ya,
Kemarin apa istilahnya break in the chain itu apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Terputusnya mata rantai. Main fragmen sama apanya tuh? Ya, nah harus dia terputus mata rantainya. Sekarang kan ini tidak putus, ada terus hubung-hubungannya. Iya, Artinya apa? Ini sebenarnya belum membentuk sebuah kalimat. kata, kata Belum. kalimat. Dia masih bentuk Oke. fragmen. Kakak juga bisa lihat, bisa anggap lihat ini Ismillahirrahmanirrahim yang warna kuning ini semua bisa dianggap sebagai satu apa majrur kan jar wa majrur. Nah ini jarnya Betul. bi itu jarnya majrurnya itu yang kuning semua nih majrurnya ini. Nah jadi sebenarnya ini jar wa majrur sebenarnya semuanya itu. Semuanya jalan. Nah, gitu. Ternyata teman-teman yang lain ada yang kesulitan masuk, udah Hana kirim linknya tapi mungkin belum berhasil juga ya. Ya, nggak apa-apa lah. Seperti itu. Oh, lagi azan ya di sana. Ya, Hana mute dulu ya. Sebentar azan. Jadi boleh mute. Oke. Uh, yang kemarin juga udah kita bahas kata apa? Bukan kata fragmen. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sebuah fragmen. Artinya belum merupakan kalimat lengkap. Ya, bukan itu dari sini. Oh, dari sini. Buka punya Kak Zulfi sudah mute. Hmm. Udah azan Kak di sini. Oh, tapi Kak Zulfi mute. Bisa ini ya? Oh, nah ini baru. Apa mungkin tadi ke delay sinyal? Bingung. Oke. Nah, itu dia tadi. Eh, jadi makanya kita salah satunya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang melengkapinya nanti adalah aksi kita, kegiatan yang kita lakukan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya tidur misalnya. Saya mengaji, saya membaca Al-Quran ini. Saya membaca ayat ini. Nah, itulah makanya dalam setiap awal surat Al-Quran juga ada Bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam surat At-Taubah. Kenapa selalu ada bacaan ini, fragmen ini? Karena ya eh, di dalam Al-Quran Allah tidak hanya menceritakan tentang surga atau yang enak-enak saja, Allah juga menceritakan tentang neraka yang mengerikan, eh, dan juga aturan-aturan yang mungkin terasa berat bagi beberapa orang, beberapa terasa berat bagi yang lainnya gitu ya. Nah itu semua bukan karena Allah itu ingin apa dengan kita, ya itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim terhadap kita, sayang sama kita. Makanya eh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ya bukan hanya tentang surga saja, tentang yang manis-manisnya saja, juga ada yang neraka dan sebagainya. Semuanya itu bagian dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini oke. Nah, kalau Kak Zulfi sudah azannya boleh di-unmute
dan kita lanjutkan lagi. Tapi kalau belum, coba ini ya, kita bahas dulu. Ada kata alhamdu di ayat selanjutnya. eh, Al menandakan bahwa ini adalah ism. Karena dia ism, empat ciri. Yang pertama statusnya harus, bukan harus, statusnya karena diakhiri dengan u, berarti dia rofa, tidak ada ini ya, jumlahnya satu, maskulin, seperti muslimun gitu kan. Kemudian karena ada al, dia khusus. Alhamdulillah. Pak Zulfi sudah selesai azannya? Sudah, Kak. Nah, iya. Nah, ini sudah ya. Alhamdulillah dia adalah isam. Oke. Kemudian lillahi. Ada berapa kata di sini? Lillahi. Satu kata, lillahi. Ya, kalau satu kata. Apa bedanya dengan kata seperti ini? Oh, Allahi. Lillahi sama Allahi. Nah, apa sebenarnya ini? yang satu kata ini, Allahi ini satu kata. Kalau li Oh, seperti ini, tidak ada alifnya ya kan? ya. Nah, ini sebenarnya li dari harf jar, ba, ta, kaf, lam. Nah, Oh, iya, sama kata Allah. Jadi hmm. liullah, nggak mungkin kan, nggak enak liullah. Jadi lillahi seperti itu. Nah, kita punya huruf jar, makanya akhirnya kan lillahi, karena dia itu huruf jar di sini. Nah, ini jar, Lillahi. Ya, kata ya, Allah tetap isem ya kan? ya. Mm-mm. Makanya ini fragmen apa? Jar, Eh, jar Jar, yang ya. majrur. Mm-mm. Nah, kata Allah statusnya apa? Kata Allah, statusnya jar. Iya, jumlah, Satu. gender, Maskulin khusus ya. iya. Oke. Nah, kemudian Robbi isem fi'il har. Robbi, uh, isem. Isem. Kalau isem, keempat cirinya maka Jadi jar, Robbi, jar. Jar, maskulin maskulin jumlahnya berapa dulu? khusus. Satu. Iya. Eh, khusus tadi tipenya. Kenapa khusus? Udah tertentu, Rob. Rob. Allah. Hmm. Secara logika, Udah, ya Robbi, Robbi udah tertentu itu menunjuk menunjuk sesuatu yang tertentu. iya, secara logika betul seperti itu ya. Tapi secara gramar penjelasannya ada lagi. Bukan seperti itu penjelasannya. Robby, coba tipis, tidak ada Tidak ada al. al. Nah, kemudian Lupa melulu. iya, calon mudof ya kan? Calon mudof. Iya, calon mudof Supaya berarti jadi dengan mudof, syarat selanjutnya harus apa? harus cari jar. Iya, di depannya sini al-alamina. Udah pasti isem ya karena ada al. Nah, Nah, iya. oke. Kita buktikan apakah al-alamina itu jar atau bukan.
Nah, kira-kira apa nih statusnya al-alamina? Harusnya kan nasab ya. Kenapa nasab? Coba Ya dulu. belakangnya mina, ina. Oh, Ah, iya iya. pintar. Ina. Nah, muslimun, musliman, Musliman, hmm, muslimin, min. Nah, muslim, muslim, ya, muslimani. muslimaini, muslimaini. Nah, kemudian Nah, muslimuna, muslimina, muslimina. jadi ina bisa statusnya apa? Bisa jar, bisa apa, nasab. Nasab. Nah, kalau bisa jar bisa nasab, kasihan tau sama Robby udah jadi calon mudhof. Aha. Iya, Biarkanlah dia jadi jar supaya jadi Robby ikut bisa jar. jadi mudhof. Kalau ada pilihan jar atau nasab, ya di depannya ini tipis tidak ada al, kemungkinan besar jar lah ya dia supaya jadi idofah seperti itu. Nah, Itu apa ya? Mudof ilaih ya Kak. iya ini mudhof Rob, mudhof mudof, ilaih. alamin, mudof ilaih. Pintar. Kalau ada mudhof mudhof ilaih namanya apa? Itu Idofah. Pintar. Nah, al-alamina statusnya jar jumlahnya berapa? eh, tiga. Tiga, banyak. Dari tabel maskulin, ya kan? Iya, iya, Kemudian masih tipe, umum jadi tipenya umum. ada al. Oh, oh, iya. Khusus. Iya, Berarti saya harus. belakangnya aja nggak ada. Harus lihat depannya juga. Karena mudhof ilaihnya khusus, maka Robbi Ya, itu juga khusus. khusus. Nah, Khusus. begitu penjelasan secara grammar, secara logika benar kalau kita bilang Robbi dalam hal ini kita merujuk kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, udah khusus gitu ya. Cuma secara grammar kita harus bisa menjelaskan juga. Karena tidak selamanya, tidak selalu di dalam Al-Quran itu kata Robbi merujuk kepada Allah. Rob itu artinya pemilik ya. Nah, tuan. Kalau dalam bahasa Inggris itu master. Nah, makanya ada istilah kita namanya hamba Allah. Jadi pemilik dari hamba sahaya itu namanya Rob. Kalau zaman dulu, nah, ada namanya budak ya kan? Nah, yang memiliki budak itu Rob. Itu kata Rob itu juga artinya seperti itu. Kayak dalam surat Yusuf kan, sesungguhnya innahu Robbi ahsana maswai. Sesungguhnya tuanku telah apa memperlakukanku dengan baik gitu kan. Jadi di sana bisa dianggap Robbi itu tuannya dia atau mungkin Nabi Yusuf waktu itu berkata tentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keduanya kan seperti itu. Nah, jadi secara grammar kita harus bisa juga menjelaskan. Kembali lagi kemari. Jadi Robbi khusus karena mudhof ilaihnya khusus. Sekarang sebelum dilanjut al-alamina ina ya kan ina. Saya nggak mengharapkan teman-teman ingat, tapi sebenarnya ina itu hanya digunakan untuk makhluk Berakal. berakal. Dia tidak bisa, makanya kita nggak pernah bilang kita buna. Ingat kan? Kita belajar itu. Iya. Nggak pernah kita bilang kalamuna, kalamina. Kalau banyak buku jadi kutubun. Ya kan? Tidak ada kita bilang kutubun, kitabuna, kitabina. Karena ina hanya digunakan untuk makhluk berakal. Sedangkan di sini coba kalau lihat terjemahan. Segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan apa? Semesta alam kan? Alam. Alam ini apa? Dunia, bintang. Kalau kita dipikirkan apakah itu termasuk makhluk berakal? Tidak. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ina?
Ya, harusnya kan bukan gitu. Nggak boleh kita pakai ina. Alam, misalnya seperti itu bentuk jamaknya ya. Kenapa Allah memutuskan atau menggunakan kata apa eh, versi ina, versi untuk makhluk berakal? Karena sebenarnya alam semesta yang dibicarakan, dunia yang dibicarakan di sini, Tuhan pemilik dunia, Tuhan pemilik alam, itu sebenarnya bukan membicarakan bukan membicarakan alam semesta yang eh tunggu dulu. Sambil kita konsentrasi tunggu bentar. Kedengaran background noise-nya? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kembali lagi kemari. Jadi kenapa pakai ina? Karena sebenarnya yang dibicarakan itu bukan kayak alam dunia, planet eh, Mars atau matahari segala macam galaksi. Sebenarnya bukan ke situ. Yang dibicarakan adalah alam kayak dunia yang ada di kita gitu. Contoh, oke. Eh, Gimana Kak Zulfi? Ya, Oke. Mas Farhana jelas? Halo? Oke. kedengeran Kak, Gimana? Nggak kedengeran? kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, Alhamdulillah. Ya, jadi ada dunia yang ini, misalnya contoh, kalau Pak Petani sehari-harinya kerja bercocok tanam, tanam padi, tanam apa sayur-sayuran ya, dia mengerti. eh, oh, yang ini harus dipupuk sekian, harus dikasih air, disirami sebanyak ini. Tapi kalau misalnya kentang tidak boleh kena matahari banyak misalnya. Kalau padi ini biasanya nanti bisa dipanen dalam waktu 3 bulan. Kalau yang ini harus 6 bulan dulu. Oh, kalau tanah di sini cocoknya ditanamin kentang. Oh, itu tidak bisa kentang tumbuh di tanah yang seperti itu. Nah, itu adalah dunianya petani. Kalau misalnya astronot, ya belum tentu dia mengerti dunianya Pak Petani ini. Sebaliknya juga Pak Petani juga kalau disuruh menceritakan tentang ruang angkasa, dia mengerti mungkin pada batas-batas tertentu. Tidak sebagaimana ahli ruang angkasa, kalau ahli astronomi misalnya, mengerti seperti itu. Jadi ada dunia kita masing-masing. Sama dunia ibu-ibu, pusingnya, oh hari ini masak apa ya? Oh nanti siang masak apa? Udah siang sore masak apa? Nah, beda lagi dengan dunianya bapak-bapak. Kenapa ibu ini pusing terus mikir masak tiap hari? Karena mereka dunianya berbeda kan seperti itu. Dokter juga. Hana yang bukan dokter nggak ngerti ya. Oh, kalau disuruh jahit misalnya ada orang yang luka, Hana disuruh menjahit luka tersebut ya nggak bisa karena bukan dunia Hana itu. Sama. Nah, seperti itu. Jadi
Makanya ada ina, sebenarnya dunia yang dimaksudkan di sini adalah dunia-dunia yang seperti itu. Jadi setiap manusia itu punya dunianya masing-masing. Jadi bayangkan kalau kita mikir Rabbil Alamin sebagai Tuhan semesta alam, kita lihatnya secara besarnya saja. Oh, Tuhan itu yang memiliki langit, bumi, planet, segala macam galaksi. Tapi sebenarnya lebih ke bagian mikronya, yang lebih kecil ya kan, lebih halus. Allah itu adalah Tuhan dari setiap apa dunia manusia itu. Nah, sedangkan manusia makhluk berakal punya dunianya masing-masing. Bayangkan. Dan Allah itu adalah Tuhan dari setiap dunia-dunia itu. Nah, gitu. Karena Al-Fatihah ini sebenarnya dia membicarakan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menceritakan uh, hal-hal lain di lain itu, selain itu. Ini menceritakan antara kita sebagai hambanya manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu makna dari ina gitu ya kan. Nah, atau juga kita masalah budaya juga kan termasuk dunia yang berbeda. Kalau misalnya saya ke Jawa, makanannya manis-manis misalnya kan, atau cara berbicara orang-orang Jawa, orang-orang Sunda lembut. Nah, kalau orang Jawa, orang Sunda datang ke Sumatera seperti ini, saya ke tempat sana, dengerin orang berbicara bisa-bisa jantungan. Kenapa? Karena kita orang Sumatera bicara gayanya apa keras gitu ya, kayak orang bertengkar. Padahal kita ngomong biasa saja. Itu banyak terkejut. Oh, kenapa ini bertengkar? Dengar sana kok bertengkar lagi. Ternyata enggak. Itu ada dunia yang berbeda di situ. Dan Allah adalah Tuhan dari dunia-dunia ini. Dan seperti itu. Makna dari ina. Nah, ini banyak. Kenapa kita bisa memahami ini? Karena ulama-ulama terdahulu berpikir dia, kenapa ina? Padahal ina bukan untuk makhluk tidak berakal. Nah, hanya dengan ina. Kalau kita nggak belajar ina, kita nggak bisa kan mempertanyakan hal yang seperti ini. Kalau tidak bertanya, kita tidak uh, mengetahui gitu loh makna yang sebenarnya gitu, atau makna yang lebih daripada yang bisa kita lihat atau yang bisa kita baca di terjemahan. Salah satu fungsi belajar bahasa Arab kan seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita dikasih kesempatan dan kita tahu lain kali kalau lihat ina, lihat apakah ini cocok, apakah ina di sini membicarakan makhluk berakal atau tidak, seperti itu. Oke, kembali lagi ke grammar. Nah, idofa ini mungkin Hana lebih harus lebih ini ya. Idofa itu ada mudof dan bagian mudof ilaihnya, terdiri dari dua bagian ya kan? Iya. Nah, setiap bagian dia punya ciri masing-masing. Kayak Robi, jar satu maskulin khusus. Al-alamina juga jar tiga maskulin khusus. Nah, mudof dan mudof ilaih digabung jadi idofa. Idofa ini dia bimbang ya kan? Harus pakai identitas yang mana, ciri-ciri yang mana? Apakah ciri-ciri yang ini atau ciri-ciri mudofnya? Nah, idofa dia pakai ciri punya mudof. Jadi idofa eh, dar satu maskulin khusus ya, mengikuti ciri mudofnya. Oke? Ketika lihat idofah atau mudof-mudof ilaih, teman-teman lihat ciri dari mudofnya. Sekarang kita udah ketemu ciri dari idofa, coba perhatikan. Kata Allah sebelumnya jar satu maskulin khusus. Idofa jar satu maskulin khusus. Kalau udah sama seperti ini apa? Kalau keempat cirinya sama namanya mausuf dan waf. Nah, artinya apa? Rabbil alamin itu adalah sifat dari uh, kata Allah. Nah, oke.
Jadi ini dari lillahi rabbil alamin, apa namanya? Terhubung ya kan? Tuh, sekarang kata alhamdu dengan li harf jar kira-kira apa hubungannya? Fragmen apa yang ada di sini? Halo?